sambil ngobrol-ngobrol ya Mbak Diana hari ini. Hayu, hayu. Boleh dipersilahkan. Makasih ya. Iya. Asik ya, sambil ngeteh kita juga bakal ngobrol-ngobrol nih hari ini. Saya mau sapa pemirsa dulu kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sipo Friends, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan juga tetap semangat ya dalam beraktivitas. Senang sekali saya Nur Harisha Pratiwi kembali hadir menjumpai Anda di Psikologi Populer. Hari ini kita akan membahas tema yang begitu menarik. Kalau berbicara mengenai berita hoax, ini sebenarnya ada tentunya daya rusaknya terhadap kebenaran dan juga persepsi masyarakat. Apalagi di dunia yang saat ini ya, sekarang sudah mudah sekali untuk mendapatkan berbagai informasi. Orang pun juga sudah semakin mudah untuk membagikan informasi. Dan ini menjadi tantangan tersendiri tidak hanya bagi kita saja yang menyaksikan hari ini, namun juga memang seluruhnya. Semua yang menggunakan sosial media atau yang mendapatkan kemudahan untuk mendapat informasi, ini menjadi tantangan tersendiri. Dan tentunya berita hoax ini tentu memiliki dampak secara psikologis, baik itu bagi yang menyebarkan maupun juga penerimanya. Nah, kira-kira sebenarnya dampaknya apa saja dan seperti apa sih pentingnya identifikasi berita atau informasi yang kita terima? Hari ini akan kita bahas lebih lanjut dalam Psikologi Populer bersama narasumber saya yang sudah hadir. Saya mau sapa nih, ada narasumber saya yang cantik, Mbak Diana Putri Arini, SPSI, MA, MPSI, psikolog, anggota HIMSI Sumatera Selatan. Assalamualaikum Mbak Diana. Waalaikumsalam, hai. Apa kabar Mbak? Kabar saya baik sekali. Sehat ya, baik. Wah luar biasa nih. Gimana tehnya, enak ya? Iya, tehnya enak ya. Tehnya enak ya, alhamdulillah nih hari ini berbincang bersama Mbak Diana Putri dan tema kita hari ini adalah berita hoax atau berita bohong. Dan pemirsa di rumah juga bisa bergabung bersama kami ya melalui telepon interaktif di 0711 311 454 atau 0811 787 1974 di Psikologi Populer hari ini bersama Mbak Diana. Nah, mungkin sebelum kita bahas nih lebih jauh lagi ya terkait identifikasi ataupun dampak-dampaknya. Sebenarnya kalau dari Mbak Diana dulu nih melihat sekarang kemudahan berbagi informasi, kemudahan mendapatkan informasi, ini juga menyebabkan tingginya tingkat dari penyebaran berita hoax ini juga semakin bertambah seperti itu ya. Nah, kalau dari Mbak Diana sendiri melihat dari kacamata seorang psikolog gitu ya, gimana ini Mbak? Iya, ini semacamnya sudah problem sudah lama ya. Kita sudah mengalami kemajuan teknologi, bukan lagi berada dalam dunia industri tetapi dunia digitalisasi. Namun pemahamannya adalah kita tidak diimbangi kemampuan literasi digital. Dampaknya apa? Akhirnya segala berita informasi yang begitu cepat, masif dan semacamnya itu diserap semuanya. Hal ini mengakibatkan ketidakmampuan banyak sebagian dari manusia, terutama orang Indonesia tidak mampu mengidentifikasi ini berita yang benar, valid, bohong atau hal-hal yang merujuk pada suatu kebencian pada kelompok tertentu dan semacamnya. Apalagi ini di masa politik ya, sehingga suatu isu ini bisa dikemas untuk menebar kebencian pada golongan-golongan tertentu. Oke, jadi tadi kurangnya literasi digital ini juga memang mungkin mempengaruhi juga ya, baik dari orang-orang yang tadi menerima informasi ini mungkin tanpa identifikasi terlebih dahulu, itu makanya bahayanya adalah semakin berkurangnya juga nanti persepsi dari masyarakat ini juga semakin berubah, terus juga tingkat kepercayaannya juga bisa jadi menurun gitu, ditakutkan apalagi di musim atau di tahun politik tahun ini ya sangat sensitif sekali tentunya. Nah, kalau berbicara mengenai berita hoax gitu Mbak ya, kira-kira sebenarnya apa ya kalau melihat efeknya gitu, karena hal yang mempengaruhi bagi psikologi baik individu maupun masyarakat secara keseluruhan itu seperti apa? Oke, sekarang kita berbicara pada individu dulu ya. Saya ingin membicarakan mengenai otak manusia. Jadi dalam otak manusia namanya sistem limbik. Sistem limbik itu adalah bagian dari tubuh kita yang berbicara mengenai emosi. Kita bisa takut, marah, semuanya itu dikendalikan oleh sistem limbik. Ketika ada suatu informasi yang dianggap ini menakutkan, membuat amarah, atau informasi memberikan respon emosional ya, akan tergerak individu untuk menyebarkan informasi itu kepada orang lain dalam rangka kita sama nih emosi ini. Terlepas ini adalah benar atau tidak. Nah, perlu dipahami juga ada salah satu ahli psikologi yang mendapatkan pemenang Nobel namanya Daniel Kahneman yang mengatakan bahwa otak kita ini memang lambat untuk merespon hal yang bersifatnya data.
kognitif dan semacamnya. Barangkali kita di sini lebih cepat untuk merespon berita yang sensasional, atau bersifat normatif, menimbulkan kemarahan. Misalnya ada berita pelakor, cepat sekali kita merasakan kebenciannya, kita menghujat bareng-bareng ya kalau bisa ya. Ketimbang kita membaca suatu data persentase, data statistik, itu agak lambat otak untuk merespon. Nah, kita perlu pahami otak ini emang lebih menyenangi berita informasi yang memuat emosi, lebih cepat direkam oleh otak ketimbang informasi yang bersifat data fakta. Nah, dipahami juga adalah ketika otak kita terlalu cepat memahami informasi yang memuat emosi, terkadang dan tidak sedikit manusia membutuhkan respon yang sifatnya konfirmasi. Oh sama nih, bener banget, aku banget nih ngalamin kondisi kayak gini. Sehingga menangkal informasi yang seharusnya ini melawan dari keyakinan mereka. Nah, kalau kita berbicara dampaknya adalah saya membicarakan suatu prasangka di sini. Akibat informasi yang terus-menerus, kebohongan terus-menerus yang kita konsumsi hampir setiap hari, lama-kelamaan diyakini oleh otak itu suatu kenyataan. Maka ada salah satu quotes ya Mbak ya, dari Adolf Hitler mengatakan bahwa kebenaran itu adalah kebohongan yang terjadi terus-menerus. Bayangkan kalau kita mengkonsumsi berita yang bohong dan ternyata itu salah. Nah, akibatnya apa? Pertama, kita mengalami suatu kebencian pada suatu golongan tertentu, golongan X dikatakan jahat atau semacamnya. Kedua, informasi keliru ini bisa jadi berdampak secara kerugian, baik kerugian material maupun imaterial. Misalnya ada yang mengatakan bahwa ada informasi luka bakar itu akan baik kalau disembuhkan dengan bensin. Barangkali kita pernah mendengar informasi kayak gitu. Padahal itu fakta yang keliru sekali gitu kan ya. Harusnya ketika luka bakar harusnya dialiri dengan air yang mendingin. Tetapi kan informasi itu dikonsumsi, kita terus menerus informasi itu. Nah akibatnya seseorang jadi tidak terobati ini. Dan yang terakhir adalah yang terparah adalah ketika kita terbiasa mengkonsumsi berita bohong dan tanpa melakukan konfirmasi, otak sudah terbiasa. Itulah yang disebut dengan kemampuan otak namanya plastisitas otak. Otak kita ini sangat seperti lilin permanen Mbak Caca. Jadi ketika kamu membaca informasi yang baik, maka otakmu akan mendapatkan informasi yang baik juga. Ketika otakmu terbiasa membaca informasi yang kritis, maka cara berpikirmu juga kritis juga. Tetapi ketika kita membaca informasi mengenai kebencian, mengenai suatu mendeskripsikan golongan tertentu atau kelompok tertentu, maka tanpa disadari ketika kita bertemu dengan kelompok yang mirip dalam persepsi yang kita baca, kita udah aku nggak suka sama orang ini, pasti orang ini kayak gini. Akhirnya kita melakukan diskriminasi, sara dan semacamnya. Oke, jadi bahaya sekali ya. Artinya mungkin di sini pemirsa di rumah yang aktif yang mendapatkan informasi tadi bermain sosial media salah satunya itu kan sebenarnya gudangnya informasi. Tapi kalaupun digunakan dengan cara yang salah, dengan mendapatkan informasi atau menyebarkan informasi yang salah, itu juga dampaknya tentunya punya dampak tersendiri khususnya kepada psikologi kita. Nah kalau melihat ini kan tadi Mbak Diana sempat menyampaikan bahwa tadi ada kalau misalnya kecenderungan untuk menerima informasi yang salah tadi atau yang hoax tadi itu juga berdampak tentunya secara psikologi. Nah, kalau dilihat nih sekarang kan semakin banyaknya penyebaran berita hoax ini sebenarnya membaca juga ya Mbak ya karakter penerimanya. Nah, kalau dilihat lagi dari pandangannya Mbak Diana sendiri, sebenarnya karakter pengguna sosial media atau yang penerima informasi di Indonesia ini sebenarnya seperti apa ini Mbak? Iya, kalau kita lihat ya karakter pengguna media sosial di Indonesia ini lebih ke arah sebagai konsumtif, konsumen, not sebagai orang yang memproduksi. Nah, jadi kalau diperhatikan lagi informasi di media sosial itu, masyarakat kita akan lebih senang jika informasi itu yang bersifat provokatif, lucu, menarik dan semacamnya, ketimbang informasi yang sifatnya data atau semacamnya. Nah, ini sebenarnya ada suatu hal dikoreksi di sini. Barangkali kita tidak terlalu banyak memperhatikan literasi
kemampuan literasi itu nggak banyak ditampilkan. Kalau kita lihat data melek membaca masyarakat Indonesia itu mencapai 90% ke atas. Namun kemampuan literasinya masyarakat kita itu malah di bawah 10%. Artinya kan orang bisa membaca bukan berarti dia bisa memahami informasi itu apa. Berapa banyak dari kita membaca koran ketimbang kita membaca berita si artis cerai dan semacamnya gitu kan ya. Ini kan headline newsnya itu lebih menarik ya. Informasi itu dilihat dari headline newsnya atau dilihat dari mungkin kalau konten-konten itu dilihat dari covernya gitu ya, cover beritanya itu kan kayak clickbait tuh ya. Ini kalau melihat sendiri orang Indonesia nih ngelihat ada sesuatu kalimat yang memantik aja ya, udah pasti langsung diklik dan langsung dibaca, tapi nggak diperdalam lagi gitu kebenarannya seperti apa. Nah, kalau melihat dari kecenderungan orang-orang yang tadi seperti disampaikan oleh Mbak Diana sendiri bahwa tadi ya lebih suka berita-berita yang sensasional. Seharusnya sebenarnya apa yang harus dilakukan kita supaya memang kita bisa menggunakan sosial media ini dengan baik gitu, supaya kita tidak yang apa ya selalu tergiur gitu kan ya dengan berita-berita yang seperti yang disampaikan oleh Mbak Diana tadi. Iya, yang pertama adalah bersikap kritis, skeptis dulu. Jadi jangan menelan mentah-mentah suatu informasi. Ketika ada informasi seorang ini patut dikasihani, orangnya malang dan kecelakaan dan semacamnya, itu akan menimbulkan respon emosi pada otak, respon sedih dan semacamnya. Namun kita perlu memahami juga apakah ia benar-benar membutuhkan material kebutuhannya, ataukah sebenarnya ia membutuhkan tempat aman gitu kan ya, tempat rumah, ataukah kebutuhan yang sifatnya pokok, makan dulu atau semacamnya. Nah, karena ketika kita terlalu cepat merespon suatu informasi, maka bisa jadi tadi informasi itu keliru. Barangkali Mbak pernah dengar kasusnya Audrey. Nah, itu kan kita di prank massal kan sebenarnya ya. Nah, tapi kalau dipahami ini adalah kita terlalu cepat untuk menyimpulkan sesuatu hal. Nah, maka ketika ada informasi yang spektakuler ya, yang merusak nurani dan semacamnya, ada kalanya kita harus bersifat mindful, diam dulu informasi tersebut, biarkan pihak yang bertanggung jawab akan hal tersebut untuk mengklarifikasi berita tersebut, meresponlah ketika ada klarifikasi informasi tersebut. Nah, konsepnya kayak gitu. Jadi harus klarifikasi dulu gitu ya, jangan yang langsung percaya saja. Tapi saya semakin tertarik juga nih sebenarnya untuk orang-orang yang memang cenderung mempercayai berita-berita hoax atau ujaran-ujaran kebencian ini, apakah sebenarnya ada faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi ya Mbak Diana ya? Nanti kita akan bahas di segmen berikutnya. Psipo Friends tetaplah bersama kami, Psikologi Populer akan kembali setelah jeda berikut. Beli, ayo, beli yuk. Ay lantak ke ayu nih, si Runian main HP. Ini dia ngentak kenyo. Ya Caca, mengapa kak? Dah maling Yalah kenteng mulut tuh ngomong. Aku ini nak beli. Cak, si Runian kamu main HP. Oh itu. Kamu tuh lagi ngapoi? Lagi ditelan HP itu. Ini nak kak, ada berita tentang pemilu sirunya. Jadi harus aku sebar ke segala grup yang ada di HP aku. Hati-hati, adik tangkap polisi. Apalagi zaman pemilu nih. Hah? Apa baca itu kak dia ke polisi? Nah, ya adik ku jelas ke. Tunggu ya. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong atau menyesatkan dapat diancam pidana berdasarkan Pasal 45A ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dengan ancaman pidana 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah.
Woi Mang, cak mano, milu lah dekat ini. Lado pecalon pemimpin untuk pilihan kita nih. Aduh lah Mang, kalau kamu? Ayah doh, kan kita nih sesuai hati nurani itulah. Kalau aku masih bingung untuk kepemilian nih. Kalau ku baca dari visi misinya kayaknya bagus-bagus galau. Lakor kalau itu, mobil lu gitu. Nah, tunggu dulu Mang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya lemak ngobrol lu. Ya, apa kabar sehat? Alhamdulillah. Yang aku nanyo dengan kamu itu, kamulah mesti belum. Nama-nama kamu terdaftar sebagai daftar pemilih tetap. Nah itu dulu yang harus pikir ke ketua. Kamu ada Android? Ada. Kamu juga Google. Nah, kamu ketik di telusuri ini ya tak? Telusuri ya, terus DPT online. Online. Di situ ada cek DPT online. Nah, di situ pencarian data pemilu 2024. Nah, kaget di situ masuk ke NIK kamu. Oh iya, Mang. NIK, nomor NIK kamu sudah. Iya, Mang. Baru klik pencarian, muncul nama kamu. Nah, alhamdulillah sudah aku, Mang. Nah, ngapa aku tak terketik nama aku di DPT online ini? Tidak terdaftar namanya? Iya. Belum terdaftar. Jadi ini, jadi kakek pada saat pelaksanaan tanggal 14 Februari kalau salah 2024. Kamu bawa KTP dan KK, daftar ke di TPS terdekat. Oh, langsung bawa ke sana, Mang. Yo, kakek injek formulir. Nah, isi data-data kamu di situ. Langsung kakek injek nomor. Nah, jadi pastikan Anda sebagai pemilih tetap di pemilu 2024. Kawan-kawan, kita sebagai pemuda harus menjalankan proses demokrasi. Setuju! Kita kawal demokrasi. Aku tidak akan peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Buat apa kau hidup sampai 1000 tahun? Percuma aja pun kalau kita nggak berguna buat negeri ini. Lah, siapa yang tidak peduli? Sebentar lagi kan pemilu. Tahu lah, pasti kau golput. Onde mande, golput tuh sama saya kayak nggak peduli dengan proses demokrasi. Satu suara wakse bisa mengubah masa depan kita. Alamak Jang, sedih kali pun Bung Karno dengan pemuda Indonesia itu golput. Hah? Bung Karno, bener juga ya. Beri aku 10 pemuda, niscaya kuguncangkan dunia. Woi, mau kemana woi? Woi. Friends, terima kasih masih bersama kami di Psikologi Populer dan Anda juga masih bisa bergabung bersama kami melalui telepon interaktif di 0711-311-454 atau 0811-787-1974. Kami masih bersama Mbak Diana Putri dengan tema kita hari ini yaitu berita bohong atau hoax dan juga kebencian. Nah, ini saya lanjutkan di segmen ini, saya penasaran lagi nih Mbak ya, kalau berbicara mengenai tadi berita hoax dan lain sebagainya, itu apakah sebenarnya orang-orang yang mengkonsumsi berita-berita hoax dan lebih tertarik dengan ujaran-ujaran kebencian ini, apakah memang ada faktor yang mempengaruhi secara psikologisnya gitu Mbak? Silakan. Perlu dipahami ya Mbak ya, berita hoax itu berita bohong. Bisa dibuat karena sengaja ataupun tidak sengaja kadang-kadang pembuatnya. Nah, kenapa saya bilang sengaja tidak sengaja? Kadang-kadang ada suatu tujuan tertentu agar kelompok membenci kelompok tertentu atau untuk menguntungkan suatu pihak atau semacamnya. Atau kadang-kadang pembuat berita hoax itu memang tidak sengaja karena menganggap itu tuh kebenaran bagi dia. Nah, kenapa dianggap kebenaran bagi dia? Karena membutuhkan euforia. Orang-orang juga merasakan apa yang saya rasakan juga sama. Kayak gitu kan ya. Betul. Jadi kita memiliki emosi yang sama. Aku juga nggak kesel, aku juga kesel. Kamu baca ini kesel nggak? Nah, kamu juga kesel kan? Sama-sama kesel ya kita ya, kayak gitu kan ya. Jadi sebenarnya mereka penyebar berita hoax itu sebenarnya membutuhkan untuk verifikasi informasi tersebut. Verifikasi informasi yang menyatakan bahwa kita sama-sama mengalami kondisi kekesalan dengan berita ini. Betul. Maka kan yang sering kali informasi berita yang memunculkan emosi adalah suatu kondisi ketidakadilan karena pimpinan gitu kan ya, atau kelompok
apalagi kalau sekarang kan kalau kita berbicara konteksnya adalah pemilu, kita berbicara kecurangan atau minus-minusnya paslon-paslon tertentu kayak gitu kan ya. Isu-isu itu akan disebarkan mulai dari isu A ini kelompok 1 adalah kelompok yang seperti apa, 2 apa, 3 apa kan kayak gitu informasinya. Sehingga kan akan mengaburkan sebuah fakta bahwa bukan itu visi misi yang mereka inginkan. Kita dan masyarakat lebih banyak membahas mengenai topik di dalam dirinya, bukan gagasan apa yang perlu disampaikan untuk memajukan negeri ini. Saya rasa kita perlu belajar namanya menghormati ya pendapat ya. Saya mempunyai analogi bayam itu sehat Mbak, mengandung Fe, mengandung vitamin dan semacamnya. Tapi tidak semua orang suka dengan bayam. Betul. Barangkali ada orang suka dengan kangkung dan semacamnya. Bukan berarti kita bisa menghujat orang yang tidak suka dengan produk bayam. Nah artinya dalam di sini juga kita harus juga belajar toleransi. Apabila kita tidak menyukai kelompok tertentu, tidak perlu untuk mencari celah, menjelek-jelekkan dalam rangka agar orang juga merasakan emosi yang sama dengan yang kurasakan. Nah, belajar juga untuk menghormati, oke, kamu nggak suka dengan ini, tidak memilih, ya sudah, tidak apa-apa. Mereka juga, calon-calon paslon itu, kalau kita bicara konsep pemilu saat ini, mereka juga putra Indonesia, mereka juga putra terbaik Indonesia. Siapapun pimpinannya, yang mimpin itu adalah putra terbaik Indonesia juga, perlu dipahami di bagian sana. Oke, jadi di sini yang kembali lagi makanya konsepnya adalah kalaupun memang menerima suatu informasi, coba divalidasi lagi, dicari kebenarannya dulu gitu. Jadi jangan sampai 100% percaya gitu kan ya. Dan apalagi kalau udah mengatakan ujaran-ujaran kebencian itu bagaimana kita supaya tidak tergabung gitu ya di dalamnya dan menjadi kelompok yang juga turut membenci hal-hal itu gitu kan. Nah, ini kalau kita melihat konsumsi informasi yang bohong ataupun ujaran-ujaran kebencian ini, kalau dikonsumsi secara jangka panjang, apa dampaknya nih Mbak yang paling berbahaya mungkin untuk secara psikologi baik itu individu ataupun dalam kelompok gitu? Oke, saya tertarik untuk menjelaskan penelitian psikologi kognitif yang sudah lama sekali mengenai prasangka. Jadi ada dua kelompok penelitian. Jadi satu kelompok adalah orang Inggris yang tidak pernah pergi ke Cina dan tidak tahu aksara Cina, benar-benar buta sekali. Nah, dia disuruh membaca mengenai deskripsi orang Cina, gitu kan ya, udah semacamnya itu. Ketika dia dipertemukan dengan orang Cina, ia meyakini apa yang ia baca orang tersebut sama seperti dengan apa yang dia baca itu. Nah, di sini saya mengajak, dari hasil penelitian tersebut saya ingin mengajak rekan-rekan bahwa apa yang kita baca, maka ini merupakan produk dari pikiran kita yang akan mempengaruhi cara kita bersikap, persepsi dan semacamnya. Saya menganalogikan bahwa teko air teh tidak akan menghasilkan kopi. Jadi isi pikiranmu itu dipengaruhi dengan apa yang kamu baca dan ucapanmu juga. Nah, ucapan kebencian, perilaku diskriminatif disebabkan dengan apa yang pernah kamu konsumsi ke otakmu. Jika kita mengkonsumsi hal-hal baik, kita mengkonsumsi berita-berita yang informatif, yang faktual dan memiliki untuk meningkatkan kemampuan berpikir kita, maka cara berpikir kita jauh lebih luas. Kalau kita membaca informasi kebencian dan semacamnya, lebih mengarah kebencian itu seperti penyakit, Mbak. Kalau saya beranalogikan, ingin melemparkan seseorang dengan lumpur, tetapi kita sudah kena lumpur sendiri. Maka para pembenci itu pikirannya dan apa yang dia katakan itu sebenarnya mereka sudah sakit sendiri dengan kondisi mereka. Karena mereka harus mencari informasi apa yang untuk membuktikan atau meyakini orang itu harus salah.
Kalau ada kebenaran, ada orang membela, dicari-cari kelemahannya, itu kan melelahkan sekali sebenarnya. Nggak bisa habis ya. Iya, akhirnya dia habis waktunya dipakai untuk mencari waktu untuk apa yang membuat orang ini salah, yang patut dibenci bersama-sama. Bisa dibayangkan ya. Bisa dibayangkan, dan itu yang ditakutkan kalau sampai polanya seperti itu terus menerus gitu kan ya, dan jadinya berkepanjangan gitu ya. Jadi kecenderungan tadi untuk menjadi orang yang suka menyebar kebencian tadi gitu kan ya Mbak ya. Nah kalau kembali lagi kita dalam mendapatkan informasi atau menyebarkan informasi, ini kan tadi seperti yang Mbak sampaikan di segmen sebelumnya bahwa pentingnya literasi gitu Mbak, literasi. Nah kalau dilihat saat ini gitu, literasinya tadi Mbak juga mengatakan bahwa literasi di Indonesia ini juga masih cukup rendah gitu kan Mbak. Sebenarnya kalau secara psikologi gitu kan ya, seperti apa sih kita supaya bisa meningkatkan literasi bahwa penting nih kita untuk mencari tahu, penting nih kita untuk membaca gitu. Pada dasarnya manusia ini malas untuk berpikir yang terlalu tinggi sebenarnya. Seperti yang saya bilang tadi ya, membaca berita angka-angka, persentase, fakta, itu tuh benar-benar membuat otak itu harus berpikir lebih lama, meresponnya lebih lama. Makanya informasi yang bersifat emosional itu lebih cepat diserap. Tapi kalau ditanya bagaimana caranya agar kita meningkatkan literasi, sebenarnya yang pertama adalah konfirmasi. Konfirmasi apabila ada berita yang kamu dapat, coba deh kamu cari dulu apakah berita ini ada yang sejenis berita yang sama. Nah, kalau misalnya dapat nih beritanya sama, kamu cek. Biasanya juga, sorry to say ya, penulis-penulis berita itu mencomot berita satu ke berita-berita lainnya gitu kan ya. Jadi ada berita kebohongan yang sifatnya berantai gitu kan ya. Maka kita juga perlu dipahami kapan pembuat berita, dan saya memberikan tips adalah jika berita itu judulnya sudah provokatif ya, bisa dijamin itu berita bohong. Apalagi bentuknya pendek sekali narasinya ini, tidak mendalam. Siapa yang ngomong, kapan dia bicara, karena di masa sekarang kita bisa mempelintir omongan orang tertentu. Jadi kita memotong pembicaraannya dan dianggap sebagai persetujuan atau tidak persetujuan terhadap kondisi tertentu. Maka kita juga harus berhati-hati nih, mana kalau kata netizen, mana full videonya, mana full videonya. Saya rasa itu juga salah satu cara untuk meningkatkan literasi. Kita membaca dari sumber utama, bukan dari misalnya mulut ke mulut, dari rantai ke rantai dan semacamnya itu. Oke, jadi dari sumber utamanya ini yang harus kita cari gitu kan ya. Jangan sampai kalau misalnya ngambil comot-comot berita sana sini, alhasil ya tadi suatu kebencian ditutup lagi dengan kebencian, suatu kebohongan bisa ditutup lagi juga dengan kebohongan yang lain gitu ya Mbak. Wah ini semakin dalam nih ya kalau berbicara mengenai berita hoax yang saat ini nih masih menjadi isu yang paling hangat gitu ya, apalagi kalau di sosial media. Penyebaran informasi ini juga semakin luas, semakin mudah, dan di sini kita nanti akan perdalam lagi di psikologi populer tentang tema kita hari ini, tapi usai jeda berikut tetaplah bersama kami. TVRI Sumatera Selatan merupakan lembaga penyiaran publik yang menyajikan program acara berupa informasi, pendidikan, dan hiburan. Memiliki coverage area yang sangat luas, TVRI Sumatera Selatan dapat Anda saksikan melalui aplikasi TVRI Klik, aplikasi Intek, satelit Telkom 4 dan satelit Merah Putih, serta live streaming YouTube TVRI Sumsel. TVRI Sumatera Selatan mengajak Anda untuk berkolaborasi melalui kerjasama siaran dan kerjasama non-siaran. Kerjasama siaran meliputi advertorial, iklan komersil, iklan layanan masyarakat, full telop, serta running text. Siaran program berupa talk show, feature, budaya, dan hiburan musik. Kerjasama non-siaran meliputi
MUX untuk siaran digital. Bagi Anda yang ingin bekerja sama, silakan hubungi bagian pengembangan usaha dan promo TVRI Sumatera Selatan. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Wak, kopi susu wak si kau wak. Banyak ke susunya wak. Tenang weh, gak aku bayar. Ay, lapang caknya kopi susu. Berapa nih Anoy dapat duit dari calon yang kamu dukung tuh? Biasa weh lur. Jangan ke kopi susu lur. Motor baru lagi pacar aku beli. Makonya melo aku mana lemak. Sukseskan pemilu 2024 melalui tahapan pemilu berikut ini. Masa kampanye tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Masa tenang tanggal 11 hingga 13 Februari 2024. Nak kemana? Pemungutan suara. Nak kelebu apa? Nonton itu nah TV. Pemilu lah tak lama lagi. Jangan basing-basing bae nak milih. Mentang-mentang ada duitnya. Tak taunya kalau lah jadi pemimpin kita yang saro. Nah, jadi cak mano? Ah, sudah sini. Ayo sini. Kamu berdua tuh sini dulu. Makanya kita tuh jangan tergiur dengan politik uang. Mari kita cerdas dalam memilih. Ingat tanggalnya dan gunakan hak suaramu. Baik sih Pak Friends, Anda masih bersama kami di Psikologi Populer, masih bersama Mbak Diana nih, kita bahas tentang berita hoax dan juga ujaran kebencian. Dan si Pak Friends di rumah juga masih bisa bergabung bersama kami ya melalui telepon interaktif di 0711-311-454 atau 0811-787-1974. Nah ini kalau kita lihat ya Mbak Diana ini sebenarnya dari sisi penerima konten-konten ataupun mungkin informasi-informasi yang tadi ya berita yang salah atau berita bohong atau hoax ini sebenarnya yang paling sering gitu ya sebenarnya siapa sih baik yang menyebarkan ataupun yang menerima gitu. Oke. Kita tanya dulu ya. Menurut Mbak, siapa sih yang Mbak Caca ya? Siapa yang paling sering mengirimkan WhatsApp yang berulang kali itu siapa? Orang tua, anak muda atau semacam? Orang tua sih sebenarnya. Tapi nanti ditahan dulu nih, Mbak. Kita angkat telepon dulu ya. Halo, Psikologi Populer. Halo, selamat sore Mbak. Iya, dengan siapa di mana? Saya Ibu Ruli di Pelaju Mbak. Baik Ibu Ruli, silakan pertanyaannya untuk Mbak Diana Ibu Ruli. Ya, makasih Mbak ya. Iya. Selamat sore Mbak Diana. Sore. Ya. Mbak Diana, saya senang atas penjelasan Mbak Diana untuk masyarakat di TPR ini. Tapi saya ingin juga sekali minta tolong sama psikolog-psikolog yang ada. Tolonglah turun ke sekolah-sekolah, ya ke ibu-ibu yang berkumpul di mana karena krisis akhlak dan adab ini di orang kita ini masih jauh sekali. Nah, karena seperti kata Mbak tadi, kalau dijelaskan itu kita tuh jangan mudah mendengar, kita selidikin dulu. Tapi sekarang dari anak kecil aja sudah bisa sifat menghasut, ya, membuli, jadi menjadikan suatu berita yang tidak baik. Apalagi di kalangan ibu-ibu. Nah, iya kalau mungkin yang di kelas elit mungkin kurang ya.
Tapi terkadang ada juga. Jadi tolonglah dari ibu-ibu psikolog tuh kalau bisa di mana tempat masyarakat berkumpul seperti di sekolah, di misalnya ada apa, tolong turun untuk memberikan pengarahan-pengarahan. Karena kalau untuk datang, kalau nggak diundang, kayaknya kalau diundang itu susah sekali. Tapi kalau hiburan yang sifatnya ya senang-senang, dia lebih senang gitu. Padahal ini perlu sekali untuk mendewasakan pemikiran kita. Itulah saran dan kritik saya. Tolong dibantu ya Mbak ya. Makasih Mbak. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Ruli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh langsung direspon nih Mbak Diana. Baik, sebenarnya sudah banyak upaya yang sudah kami lakukan. Ini kalau HIMSI sendiri sudah banyak melakukan tindakan, misalnya PFA, Psychology First Aid, terus itu juga memberikan edukasi ke masyarakat mengenai parenting, pengasuhan dan semacamnya. Kalau saya pribadi, saya sering melakukan edukasi mengenai ke masyarakat mengenai bagaimana penggunaan gadget pada anak. Nah, karena sekarang ini kan gadget dijadiin semacam cara untuk ampuh mengatasi keinginan anak. Kan pada ribut kan ya, kasih aja HP dan semacamnya. Itu sudah berikan edukasi mengenai tumbuh kembang anak, serta edukasi mengenai pencegahan stunting dan gizi buruk. Nah, banyak hoax di kalangan masyarakat mengenai makanan-makanan bergizi. Contohnya kalau makan ikan itu nanti cacingan, kayak gitu kan ya. Makan ikan lele itu kotor. Iya betul, ada tuh ya. Dari minum nutrisi yang baik itu bukan ASI, tapi air tajin, katanya setara dengan ASI. Loh, itu kan berita hoax sebenarnya. Makanya saya bilang itu, tidak semua berita hoax itu dibuat secara sengaja untuk membenci kelompok tertentu. Bisa jadi karena ini informasi yang terjadi turun-temurun, pengetahuan dari turun-temurun yang tidak terklarifikasi. Nah, bahkan kalau yang sudah teredukasi pasti memahami bahwa di usia 6 bulan itu makanannya masih ASI. Betul. Nah, tetapi ada juga orang tua yang mendapatkan edukasi dari nenek moyang mereka bahwa makan pisang anak tersebut di usia 6 bulan. Nah, itu kalau kami sendiri untuk bergerak itu tidak bisa. Maka di sini juga saya dan teman-teman saya terkelompok dalam HIMSI sering sekali kami melakukan kolaborasi dengan beberapa kelompok desa, misalnya dari Posyandu, terus itu juga Ibu PKK dan semacamnya, sekolah-sekolah dan sekolah-sekolah dan hal yang lainnya. Nah, untuk mengubah pola kebiasaan mengenai berita hoax dan edukasi memang tidak bisa hanya melibatkan satu kelompok saja. Maka kita juga bersinergi. Harapan saya juga bagi teman-teman dan pemirsa yang menonton acara ini juga memberikan edukasi kepada orang-orang sekitarnya. Coba deh kamu klarifikasi dulu berita yang kamu baca itu benar atau tidak. Nah, itu sudah bentuk edukasi sehingga mengubah perspektif masyarakat. Saya yakin ketika kita mempunyai kepedulian yang sama, tidak saling menunggu satu sama lain dan kita mulai bergerak, maka nanti kita bisa mengubah dunia menjadi lebih baik. Oke, wah ini luar biasa ya tadi pertanyaannya ya Bu Ruli dan juga mungkin harapan dan juga pesannya ternyata memang dari Mbak Diana bersama rekan-rekan di HIMSI ini sudah mulai juga ya Mbak ya tadi untuk datang-datang juga dan memberikan edukasi ini juga sebenarnya sudah, tapi tadi terima kasih sekali lagi ya Ibu Ruli ya telah menelpon dan pemirsa di rumah juga masih kembali bergabung bersama kami di telepon interaktif 0711 311454 atau 0811 787 1974. Tadi terpotong nih Mbak ya tadi perbincangannya ya. Benarnya kira-kira kalau di grup WhatsApp kira-kira siapa yang paling sering ya Mbak ya? Iya. Paling sering mengirimkan sebenarnya dari orang tua ya atau keluarga-keluarga yang mungkin usianya sudah di atas kita gitu biasanya. Kelompok usianya berapa? Kelompok usianya sepertinya 50 tahun ke atas biasanya. Good. Nah sekarang kalau kita lihat apakah kalangan Gen Z membuka berita atau tidak? Sepertinya tidak ya, agak kurang ya. Maka di sini perlu kita pahami adalah kalau orang tua kita mereka itu mengalami transisi
Jadi mereka itu sudah mengalami keterkejutan dengan teknologi, terus lalu mendapatkan sebuah informasi bohong dan semacamnya, kaget mereka, cara mereka merespon seperti itu. Maka kalau dipahami juga yang paling sering mendapatkan kerugian dari berita bohong, misalkannya kena tipu lewat telepon phishing. Iya, betul-betul itu kasusnya banyak ya Mbak ya? Iya, atau mama minta pulsa, bapak minta pulsa, terus itu juga minta nomor-nomor telepon rekening dan semacamnya, itu pasti golongan orang tua di sana. Nah di sini juga saya mengajak rekan-rekan perlu mengedukasi juga orang tua kita, minimal untuk bertanya kepada kita sebelum menyebarkan berita, apakah berita ini benar atau tidak, dan edukasi juga bagaimana cara mengklarifikasi berita. Jadi berita tersebut dicari di Google, ada tidak informasi yang sama dengan itu. Jika tidak ada yang sama, dipastikan itu bohong. Nah, karena begini Mbak Caca ya, emosi cemas atau panik itu menyebar. Saya paham ketakutan orang tua ketika mendengar anaknya kecelakaan. Iya betul, itu juga dan mereka akan mentransfer sejumlah uang yang dan diminta. semacamnya. Nah, ya, itu kan juga perlu kita pahami bahwa di sana bukan masanya sebenarnya menggunakan teknologi itu. Nah, tetapi karena kebutuhan di masa sekarang, gitu, mereka kan juga membutuhkan untuk berkomunikasi pada rekan-rekannya, teman, untuk kerja dan semacamnya. Perlu kita memberikan edukasi yang lebih intens ya, saya bilangnya. Betul. Dan juga di sini perlu dipahami juga untuk orang tua memberikan edukasi ini bukan berarti rekan-rekan bisa menggurui. Saya yakin itu mental. Informasi. Iya pasti mental dan ditolak mentah-mentah. Iya, maka ada caranya memberikan edukasi itu. Gimana itu? Kalau saya pribadi memberikan edukasi kepada orang tua saya, kalau itu beritanya bohong, saya cari siapa orang yang dihormati oleh orang tua saya. Misalnya ada kakaknya, ada semacamnya, tolonglah diberitahu ini berita yang keliru kayak gitu kan ya. Nah, tolong dipahami lagi atau diberikan semacam kayak warning. Salah contohnya karena orang tua saya PNS ya, ini kalau menyebarkan berita bohong ini ada hukumannya loh. Apalagi PNS, nah, kayak gitu. Itu sejenis warning bagi mereka karena memang lebih hati-hati, seperti yang saya bilang. Mereka juga menyebarkan berita bohong bukan berarti mereka sengaja. Kadang-kadang ini loh, aku merasa kekesalan informasi ini akan kukirimkan kepada teman-temanku, anak-anakku dan semacamnya, mereka tahu. Ternyata informasinya salah, keliru. Nah, bayangkan jika mereka adalah penulis berita pertama, pengirim berita pertama. Lalu karena orang yang diberita itu masa tidak adil berita tersebut, mereka bisa menggugat si yang ngirim berita tersebut. Nah, dampaknya kan lebih ke arah ranah hukum. Karena kita pahami juga ada undang-undang ITE-nya rekan-rekan semua mengenai berita bohong. Jadi semuanya itu udah diatur oleh hukum. Jadi untuk yang menyebarkan informasi ini juga harus hati-hati gitu ya Mbak ya. Tidak hanya untuk yang penerimanya saja. Di sini bahaya dari berita hoax ini sendiri panjang gitu dampaknya, tidak hanya secara psikologi, tadi juga bisa merugikan diri sendiri juga gitu kan ya. Nah kalau kita ada di lingkungan, di satu lingkungan ya Mbak ya, sebenarnya orang mungkin kita sebenarnya orang yang awalnya tidak mudah nih untuk percaya informasi, tidak mudah percaya dengan suatu ujaran kebencian, tapi karena lingkungan tadi yang mungkin lebih banyak untuk memberikan informasi yang berbeda dengan kepercayaan kita, apa sih yang harusnya kita lakukan gitu Mbak supaya tetap tetap berpegang teguh gitu kali ya dengan pendirian kita. Tapi jangan dijawab dulu ya Mbak Diana ya. Kita jawab di segmen berikutnya. Sipo Friends, kami akan kembali setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Psikologi Populer. Hari ini kamu nak makan apa bela julah. Pilihlah menu yang lemak-lemak itu. Gratis. Aku yang bayar. Ay, lapang. Payo ya. Pokoknya kita pesan makanan yang paling mahal di sini. Ay, lemak-lemak galau di makanannya. Sampai bingung aku nak milih yang mana Yang mana menurut kau? Gimana? Lemak-lemak galau makanan di sini. Bingung aku mesennya yang mesen mana nih. Oi bro, kamu berdua nih. Milih makanan besaro, apa lagi milih yang lain? Pesen-pesen, ya enggak pesen. Nah, aku bingung-bingung itu bro. Iya Nandel,
Kau nih milih makanan bela gicak nak milih capres. Yang namanya memilih itu hak kita galo. Tapi kita juga harus tahu dengan pilihan kita bakalan cocok apa tidak sama kita. Nah, di 2024 agak kan ada pemilu tuh. Cak mana kamu nak nentu kepilihan? Pilih makanan Baisaro. Ay, cacam kamu berdua ini. Ya sudah, kalau Cak itu aku nak pesen ini Beh, French fries. French fries, Del. Itulah pokoknya. TVRI Sumatera Selatan merupakan bagian dari lembaga penyiaran publik TVRI Media Pemersatu Bangsa. Kami siap untuk menjadi yang terdepan dalam teknologi penyiaran digital, mewujudkan konvergensi media dalam bentuk layanan multiplatform. Dikelola secara modern, tepat guna, dapat diakses secara global, serta jangkauan yang sangat luas. TVRI Sumatera Selatan hadir dengan tayangan bermutu, mencerahkan, serta syarat dengan kearifan lokal. Memotivasi masyarakat melalui program informasi, pendidikan, dan hiburan yang menguatkan persatuan dan keberagaman. Sebagai Satker PNBP, pendapatan negara bukan pajak, TVRI Sumatera Selatan siap bekerja sama dengan siapa saja. Kami akan menjadi mitra terbaik Anda dalam kerjasama program acara, liputan publikasi, dan promosi. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Terima kasih masih bersama kami di Psikologi Populer. Saya akan lanjutkan perbincangan bersama Mbak Diana nih. Mbak Diana tadi kalau kita ada di satu kondisi gitu ya Mbak, satu lingkungan gitu. Mungkin yang orang-orangnya punya pola pikir yang berbeda. Kalau kita suka untuk identifikasi informasi terlebih dahulu, tapi orang-orang di sekitar kita tuh bukan tipe yang seperti itu. Ada kemungkinan gak nih, kita kan takutnya nanti keikut gitu ya, takut berubah juga perspektif kita. Nah, gimana caranya supaya kita memang tetap bisa menjadi pribadi atau orang yang mau untuk mengidentifikasi informasi ini gitu. Baik, saya memahami ada suatu situasi yang tidak bisa kita kendalikan ya. Tetapi pada dasarnya manusia kan hidup dengan berbagai pilihan. Jika memang kondisi itu tidak memungkinkan kalian untuk melakukan klarifikasi, emang kelompok komunitasnya emang senang banget ini untuk membicarakan sesuatu hal yang provokatif, kebohongan, kebencian dan semacamnya. Pertanyaan saya adalah kenapa tidak keluar dari kelompok tersebut? Nah, pertanyaannya dalam rangka untuk menjaga pikiranmu, dalam rangka juga untuk menjaga ketenangan jiwamu dan semacamnya. Kita kan punya berbagai pilihan akan hal tersebut, tidak harus dikendalikan oleh kelompok eksternal. Nah,
kalau misalnya ini kelompok grup ya, misalnya grup WhatsApp ya, WhatsApp keluarga misalnya ya, kan kadang-kadang kan agak susah ya mau keluar di grup keluarga ya, takutnya nanti ada dicoret kakak nanti. Bahaya ya. Kayak gitu. Maka sebenarnya itu tidak membaca, tidak memberikan respon juga tidak masalah sebenarnya. Karena begini, psikologisnya para orang penyebar berita hoax itu adalah mereka membutuhkan reaksi yang sama yang dia rasakan. Aku kesel nih dengan informasi ini. Yuk kamu juga kesel juga. Ini apa kamu nggak marah dengan informasi ini? Ketika kamu tidak merespon, bahkan kamu memberikan respon yang apakah informasi ini benar-benar sudah valid atau sudah terbukti? Itu membuat mereka untuk berpikir ulang. Iya poh, yang aku kirim ini adalah informasi yang benar atau keliru. Nah, jadi membuat mereka, kita seakan-akan membuat keraguan dalam pikiran mereka. Nah, itu adalah cara yang tepat. Lama-kelamaan kan ketika banyak orang tidak persetujuan dengan sikap dan tidak banyak merespon perilaku tersebut, ya dia tidak berhenti. Sebenarnya juga pembelajaran dari kita adalah ketika ada seseorang yang viral dengan tindakan yang provokatif atau pelakunya yang aneh, sebenarnya ketika masyarakat atau netizen memperkuat kondisinya dengan menyetujui, membenci atau merespon dengan baik dan semacamnya, itu malah memperkuat mereka. Nanti dulu aku disenangi atau dibenci, viral dulu dong gitu kan ya. Viral dulu, minta maaf kemudian. Good. Nah, nanti kalau udah aku minta maaf, betul lah ini. Tapi kan mereka mendapatkan dampak positif, apalagi ekonomi, engagement meningkat dan semacamnya. Tapi kita sebagai masyarakat kan nggak dapat apa-apa. Nah, maka lebih baik diabaikan saja. Kalian bisa memblokir atau tidak membaca pesan tersebut dan semacamnya. Jadi sebenarnya keberadaan informasi-informasi yang negatif itu juga dilihat dari perilaku yang menerima gitu ya Mbak ya. Karena perilaku penerimanya ini yang memang kalau bisa dikatakan ya tadi tertarik dengan informasi-informasi yang seperti itu, informasi yang serupa. Nah ini mungkin bagaimana nih kalau dari pesan-pesannya dari Mbak Diana gitu, khususnya untuk seluruh Sipop fans yang menyaksikan acara kita hari ini gitu, supaya menjadi memang orang yang sekali lagi tadi ya mau untuk mengidentifikasi informasi terlebih dahulu dan tidak mudah termakan informasi yang bohong. Iya, yang paling pertama adalah banyak membaca sebenarnya itu. Membaca dari sumber utama, bukan membaca dari kayak berita-berita caption dan semacamnya. Clickbait ya. Iya, clickbait dan semacamnya. Kita cari berita utamanya. Yang kedua adalah jika memang ragu bertanya pada ahli. Nah, perlu saya garis bawahi, di media sosial ini semua orang bisa jadi ahli politik, bisa menjadi ahli kecantikan, bisa menjadi dokter dan semacamnya ya. Tetapi cari yang mempunyai reputasi yang baik dan track record yang baik. Media sosial dan digital itu bisa memfasilitasi akan hal itu. Misalkan ya Bapak Ibu meragukan kompetensi saya, bisa cek nama saya di situ. Oke, ini ada telepon masuk nih ya di segmen kita hari ini yang terakhir, kita angkat dulu. Halo, Psikologi Populer, dengan siapa di mana? Halo. Dengan Bapak Somad di Palembang. Baik, Pak Somad di Palembang, silakan pertanyaannya Pak Somad. Ini Mbak mau nanya, apa dampak psikologis orang yang diberitakan tidak benar atau hoax atau fitnah, dan mengapa orang dengan gampangnya menyebarkan berita atau hal yang belum tentu kebenarannya? Itu saja Mbak pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak Somad di Palembang. Boleh nih silakan langsung dijawab Mbak. Oh iya, kita tadi membicarakan dampak pada penerima dan pengirim ya, tapi tidak membaca orang yang diberitakan ya. Terima kasih ya Pak Somad ya. Oke, maka yang perlu dipahami ketika menyebarkan berita bohong, kita merusak reputasi orang tersebut sebenarnya. Untuk mengembalikan reputasi tersebut itu sulit sekali untuk memperbaikinya. Maka itu mereka akan mulai turun harga diri, ketidakpercayaan pada orang lain, barangkali kerugian secara imaterial maupun material. Barangkali setelah informasi berita tersebar, dia tidak dapat pekerjaan gara-gara itu. Bisnisnya jadi terhambat. Rekan-rekan kerjanya tidak mau
bekerja sama dengan dia yang menyebabkan akses dia untuk mendapatkan pekerjaan, kehidupan yang lebih layak itu tidak terdapat lagi di situ. Atau malah lebih parah lagi, ada berita hoax yang menyebarkan bahwa warung X ini nasinya plastik. Nah, kita sudah merusak suatu perekonomian orang tertentu. Berapa banyak orang terugikan gara-gara berita hoax tersebut. Nah, itu perlu kita pikirkan dampaknya itu. Karena ada orang yang terugikan dalam kondisi tersebut. Nah, poin kedua, tadi bicara apa tadi Mbak? Ini yang tadi dari penelpon ya? Dari penelpon tadi poin keduanya, dan kira-kira gimana supaya tidak mudah termakan? Tidak mudah termakan tadi ya, tadi saya bilang klarifikasi. Apakah benar warung nasi itu kondisi seperti itu dan semacamnya. Alangkah baik sekali kita sudah membantu untuk tidak merusak reputasi dengan tidak menyebarkan sebenarnya. Nah, jadi kalau mau klarifikasi silakan, mungkin butuh waktu ya mencari berita tersebut ya. Tetapi dengan tidak menyebarkan, Anda sudah membantu. Jadi tidak dilanjutkan dan tidak diteruskan lagi gitu ya Mbak ya, informasi yang belum bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Boleh. Nah, ini mungkin kita hari ini berbincang mengenai berita hoax dan juga ujaran kebencian. Ini harapannya semoga Sipa Friends yang menyaksikan tayangan kita hari ini juga lebih aware lagi, lebih berhati-hati lagi, dan lebih mau lagi untuk mengidentifikasi informasi yang diterima terlebih dahulu dan tidak mudah untuk langsung menyebarkannya saja gitu kan ya, supaya tadi literasi digital kita juga semakin meningkat, dan tadi rantai dari pemberitaan atau memberikan penyebaran informasi negatif yang hoax ini juga memang bisa semakin berkurang, khususnya untuk kita yang ada di Sumatera Selatan ini. Dan inilah akhir perbincangan kami di Psikologi Populer bersama Mbak Diana. Terima kasih sekali lagi Mbak Diana. Nanti kita insya Allah bisa jumpa lagi ya dengan tema-tema menarik lainnya tentunya di Psikologi Populer. Dan pemirsa, terima kasih juga telah menyaksikan Psikologi Populer edisi kali ini. Saya Nur Harisya Pratiwi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.